Regulator gas yang saat ini kalian pakai usianya sudah berapa lama sih? Di atas 6 bulan? Di atas 1 tahun? Sudah pernah dibersihkan belum? Nah, kalau belum kalian bersihkan, yuk mari sama-sama kali ini kita akan sama-sama bersihkan agar performa regulatornya tetap dalam kondisi yang bagus. Nah, mau tahu caranya? Yuk langsung mari kita mulai. Oke, yang dinamakan saluran gas adalah mulai dari lubang dari besi penekan sampai ke ujung pipa yang ada di dalam regulator. Nah, tujuan membersihkan saluran gas adalah untuk membuang sisa atau endapan kotoran yang mungkin berupa air atau serbu-serbu karat. Dimana kalau kita biarkan terus mengendap di dalam, maka niscaya kotoran tadi bisa saja masuk ke kompor dan menyumbat spuyur kompor atau corong serta burnernya. Dimana efeknya dua. Yang pertama, bisa saja menyebabkan api di kompor gas berubah menjadi mengecil atau warna api menjadi merah sobat. Nah, untuk membersihkan saluran gas, ada dua metode yang bisa kita gunakan. Dimana metode yang pertama disebut dengan metode yang sederhana, bisa diaplikasikan apabila regulator kalian berusia di bawah 2 tahun. Atau metode yang kedua adalah metode yang komplit, di mana ini sangat cocok diaplikasikan untuk regulator yang usia pemakaiannya sudah di atas 2 tahun. Oke, silakan lihat ya. Oke, yang pertama untuk metode sederhana, cara melakukannya sangat mudah. Tinggal kalian pasang regulator ke tabung gas seperti ini. Kemudian ujung jari tutup ke pipanya, kemudian lepas. Nah, lakukan seperti ini kurang lebih sekitar 30 detik. Oke. Nah, lihat, kalau misalnya berminyak seperti ini berarti ada kotorannya ya. Kita bisa melanjutkan menggunakan kapas telinga seperti ini. Kita tusuk-tusuk saja. Tusuk kalau bisa usahakan sampai masuk ya. Oke, nah lihat ya, ini kotorannya. Lakukan terus. Nah, jika dirasa sudah bersih, lakukan lagi hal yang sama. Tutup lubangnya, kemudian keluarkan seperti ini. Oke. Nah, sekarang lanjut untuk metode yang keduanya. Dan ini agak sedikit berbeda. Nah, pertama-tama siapkan baut yang cukup kecil seperti ini. Kalau tidak punya, silakan ambil baut yang ada di bodi kompor. Nah, biasanya baut-baut ini bisa juga kita gunakan ya. Oke. Nah, jadi masukkan bautnya seperti ini. Kemudian kencangkan dengan menggunakan obeng. Oke. Lanjut ambil tang dan tarik keluar. Hati-hati jangan sampai gotri atau pelor mencelat ya. Nah, seperti ini. Oke. Nah, lanjut siapkan sebuah kertas tisu. Nah, kalau dia berumur di atas 2 atau 3 tahun, biasanya akan sangat kotor seperti ini ya. Kalau tadi kan sudah kita bersihkan dengan kapas telinga ya. Nah, kalau aslinya seperti ini akan kotor. Nah, kotoran inilah yang akan nantinya mengganggu, jadi harus kita bersihkan ya. Tuh lihat ya, banyak ya sisa-sisa minyak. Lanjut, kalau memang masih ada kapas telinga, silahkan gunakan kapas telinga untuk membersihkan. Kalau nggak ada, kita bisa gunakan kertas tisu ya. Sudah selesai? Belum. Kita harus melakukan hal yang sama juga seperti tadi. Jadi ini silakan tutup. Kemudian pasang. Dan silakan buka tutup. Nah, sama juga. Silakan lakukan sekitar 30 detik. Sampai akhirnya merasa benar-benar bersih ya. Nggak ada lagi kira-kira kotoran atau endapan air atau minyak ya. Oke, ini dirasa sudah cukup. Silakan kita pasang kembali gotri dan penutupnya. Nah, pemasangannya ini nggak boleh terbalik ya. Lihat, di bagian sini ada sedikit macam kubah dan diameternya ini lebih kecil dari yang sini. Nah, ini yang masuk ke dalam. Oke, nah ambil tang atau obeng, kemudian silakan pukul dengan kencang. Oke. Nah, pembersihan saluran gas sudah selesai. Lanjut, kita bisa membersihkan ke tahap yang berikutnya. Baik, membersihkan membran sebenarnya adalah sebuah opsi ya. Kalau bisa kalian lakukan silahkan, ini akan memperpanjang umur kompor. Tapi kalau tidak bisa ya sudah.
Loh, kenapa begitu? Ya ini dikarenakan tidak semua regulator gas bagian karet membrannya itu bisa dijangkau, oke? Nah, ya tergantung regulatornya. Nah, sekarang bisa atau tidak regulator kalian dijangkau bagian karet membrannya, silahkan lihat apa yang saya lakukan berikut ini ya. Oke, jadi coba nih ya, kalian buka bagian penutup atas regulator yang ada tulisan mereknya. Nah, kalau bentuknya seperti ini, nah ini bisa dilanjutkan. Nah, namun kalau bagian atasnya tertutup, tidak nampak baut plastik seperti ini, atau tidak nampak pir, ya apa boleh buat, berarti regulator kalian tidak bisa dibersihkan karet membrannya. Oke, nah jadi membersihkannya pada dasarnya ya mirip ya. Kalau kalian regulatornya menggunakan pir, ya tinggal langsung dibersihkan. Nah, kalau menggunakan baut plastik seperti ini, kalian lihat ya jarak dari permukaan kemari ya kalian harus hafal, oke? Nah, kemudian silakan buka. Nah, jadi kalau kalian sudah hafal kan nanti kalian bisa paham memasangnya batasnya sampai mana ya. Nah, sudah seperti ini kita keluarkan, lihat. Kotor tidak pirnya? Kalau tidak kotor, ya kita pinggirkan dulu. Nah, kalau bagian dalam ini kotor, kelihatan, bisa dipukul-pukul seperti ini. Ya, kalau ada kotoran yang rontok, lanjut kita bisa bersihkan menggunakan kuas yang kecil ya. Ini untuk menjangkau di bagian dalam. Oke. Nah, pembersihan ini penting ya. Soalnya karet membran itu nanti dicengkram oleh plat, di mana platnya ini pasti bisa berkarat. Oke, lakukan seperti ini. Dan kita bisa akhiri sambil memukul-mukul seperti ini. Cuma ini regulatornya bersih ya, tidak ada kotorannya. Jadi kita bisa rangkai kembali. Kita pasang. Kemudian kencangkan sampai batas di mana ya kita mengingat tadi ya. Oke, seperti ini. Lanjut. Silakan tutup kembali dan pasang regulator ke selang gas. Langsung kita pasang regulatornya ke tabung gas. Dan nyalakan kompornya. Semoga bermanfaat.